Ya lumayan berat sih, tapi saya kan di klub latihan juga. Sintayong ganti porsi latihan TC Timnas U20, pemain keturunan sampai pegal-pegal. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong mengganti porsi latihan usai skuad TC Timnas Indonesia U20 belum lengkap. Pasalnya dari 30 pemain yang dipanggil Sintayong, hanya 20 pemain yang baru bergabung dalam TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia U20 2023. Hal ini membuat Sintayong harus menyusun ulang program latihan yang sudah dibuat. Digantinya porsi latihan tersebut pun dirasakan oleh Hoki Caraka. TC kali ini sangat berbeda, apalagi ada pemain yang beberapa belum datang. Mungkin intensitas latihan kita berbeda karena pemain ada yang belum datang, jadi kita menyesuaikan, kata Hoki Caraka. Penyerang asal klub PSS Sleman ini pun menegaskan jika semua pemain yang sudah bergabung akan bekerja keras demi meraih hasil terbaik di Piala Asia U20 2023. Sementara itu, pemain keturunan Hugo Samir membeberkan pengalamannya mengikuti pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia U20 untuk kali pertama. Ia merasa sangat bangga bisa mendapatkan kesempatan menjalani pemusatan latihan bersama dengan Timnas Indonesia U20. Hugo Samir pun juga menceritakan sedikit mengenai menu latihan yang diberikan oleh tim pelatih Timnas Indonesia U20. Ia pun juga menceritakan sedikit mengenai menu latihan yang diberikan oleh tim pelatih Timnas Indonesia U20. Lumayan berat, tapi saya di klub terbiasa dengan latihan tambahan, tapi ya agak pegal-pegal. Biasanya saya di kamar kadang core sendiri, strength, kadang saya minta materi ke pelatih klub. Saya latihan di kamar, jelas Hugo Samir. Hugo Samir punya ambisi yang cukup besar di Timnas Indonesia U20, di mana ia mengejar posisi inti hingga membawa Garuda Nusantara menjadi juara. Hugo Samir bisa bermain di 3 posisi di lini depan. Sekilas karakternya mirip dengan sang ayah Jackson F. Tiago ketika dulu masih aktif bermain. Sementara itu, Sintayong pun meminta klub-klub Liga 1 segera melepas pemain mereka yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center Timnas Indonesia U20. Saya mengerti pihak atau klub seperti apa, tapi mohon pengertiannya dari klub agar bisa dilepas pemainnya, jelas Sintayong. 3 kerugian Thomas Doll jika terus-terusan menyerang Sintayong. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sebetulnya dihadapkan pada sejumlah kerugian karena sikapnya yang sangat keras terhadap pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong. Di antaranya, yang pertama, pemain jadi korban. Para pemain Persija Jakarta memang pada akhirnya menjadi salah satu pihak yang bakal terdampak oleh perseteruan antara Thomas Doll dan Sintayong. Pasalnya mereka berada di pihak yang paling dirugikan dari konflik yang panas antara dua pelatih kelas dunia ini. Para pemain Persija Jakarta yang menjadi andalan Sintayong tentu saja tidak bisa leluasa memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20 akibat situasi yang memanas ini. Hal itulah yang membuat mereka akan terhambat perkembangannya karena tak bisa bermain dengan leluasa bersama Timnas Indonesia U20. Yang kedua, jadi kambing hitam. Jika suatu saat Timnas Indonesia U20 mengalami nasib tragis pada Piala Asia U20 2023, maka Thomas Doll bakal menjadi pihak yang dikambing hitamkan. Pasalnya keputusan pelatih asal Jerman ini untuk tak melepas pemain Persija Jakarta yang tampil di Timnas Indonesia U20 akan menjadi faktor yang diperhitungkan. Thomas Doll pun akan menjadi sasaran kekesalan banyak pihak karena menghambat persiapan Timnas Indonesia U20 untuk menghadapi Piala Asia U20 2023. Yang ketiga, diserang pendukung Sintayong. Selama menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memang dikenal memiliki banyak sekali pendukung. Bahkan ada banyak yang bersedia membentengi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di saat Sintayong mendapatkan kritikan dari pihak-pihak tertentu, pendukung setianya bakal ramai-ramai menyerang orang tersebut. Oleh karena itu, jika Thomas Doll masih terus-menerus melayangkan kritikan kepada Sintayong, bukan tidak mungkin dia bakal menjadi target sasaran para pendukungnya. Marcelino Ferdinand gagal debut saat KMSK DNZ menang semalam, ini sebabnya. Marcelino Ferdinand gagal lakoni debut saat KMSK DNZ main melawan FC Freiburg Dender dalam lanjutan kasta kedua Liga Belgia atau Liga Pro Challenger pada Senin 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Namanya bahkan tak masuk skuad inti maupun cadangan. Padahal Marcelino sudah resmi dikontrak tim yang berdiri pada 1926 itu sejak Rabu 1 Februari lalu. Ex Persebaya Surabaya itu bahkan diikat kontrak 1,5 tahun plus opsi perpanjangan semusim. Tanpa Marcelino Ferdinand, DNZ pun berhasil menang 1-0 atas Dender. Gol sematawayang mereka pun baru tercipta saat waktu normal tersisa 1 menit lewat Quinten Hendrik. Meski demikian, tambahan 3 poin ini tak mengubah posisi DNZ di klasemen Divisi 2 Liga Belgia
Belgia. Mereka masih tertahan di peringkat 8 alias zona degradasi dengan koleksi 30 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sendiri dikabarkan tidak bisa menjalani debut dalam waktu dekat karena masih harus mengurus visa kerja di Belgia, di mana prosesnya disebut akan memakan waktu 10 hingga 15 hari. Tentu, waktu sedemikian rupa tersebut tak begitu lama, jadi Marcelino harus siap ketika izin kerja sudah dikantonginya. Adapun KMSK DNC menyisakan satu laga di babak reguler Challenger Pro League, kompetisi kasta kedua Liga Belgia, yakni melawan Dender RSCA Futures pada 12 Desember mendatang. Jadi siapapun yang menunggu debut Marcelino Ferdinand harap bersabar ya.